Sedianya siang pemirsa, penumpang pesawat ke Denpasar, Bali wajib menyertakan uji swab berbasis PCR. Hal ini berdasarkan direvisinya Surat Edaran Gubernur Bali nomor 221 tahun 2020 yang berlaku mulai tanggal 18 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021. Menyusul surat edaran Gubernur Bali tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, penumpang pesawat wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR. Uji swab berbasis PCR dapat dikecualikan bagi anak-anak di bawah 12 tahun, kru pesawat, penumpang transit, pengalihan penerbangan penumpang dari daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR, dan ASN, serta TNI Polri yang menerima tugas dadakan. Sementara itu, PT Angkasa Pura I Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali juga membuka layanan rapid test antigen mulai hari ini tanggal 18 Desember 2020. Biaya yang akan dikenakan sebesar Rp170.000. Pelaku perjalanan dalam negeri yang memasuki Bali melalui pesawat udara wajib menyampaikan dokumen kesehatan dengan hasil uji usap PCR negatif dengan jarak waktu antara tanggal keberangkatan selama H-7. Yang kedua, beberapa PPDN atau pelaku perjalanan dalam negeri yang dikecualikan adalah anak usia maksimal 12 tahun dibebaskan dari uji usap PCR. Dan informasi lebih lanjut sudah bersama kami ada Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I, ada Pak Taufan Yudhistira. Selamat siang Pak Taufan. Selamat siang Mbak. Baik, yang pertama saya akan tanyakan, ini jadi syarat masuk Bali via Bandara Ngurah Rai adalah swab PCR kah, Pak? Jadi untuk masuk Bandara Ngurah Rai untuk penumpang itu wajib menyampaikan dokumen kesehatan hasil swab berbasis PCR atau negatif. Baik, bagaimana dengan daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR, Pak? Apakah diizinkan mendarat, kemudian dites di bandara atau di karantina atau seperti apa nantinya? Jadi untuk penumpang dari daerah yang tidak mempunyai fasilitas PCR tetap diizinkan masuk ke Bali dengan persyaratan bahwa nanti ketika penumpang tersebut landing di Bandara Igusti Ngurah Rai wajib melakukan rapid test antigen yang telah kami sediakan. Baik, Pak Taufan, ini nanti kalau misalnya hasilnya itu positif, nanti pendatang ini akan dikarantina atau seperti apa? Jadi ketika ternyata hasilnya adalah positif, nanti penumpang tersebut akan dibawa oleh tim dari kantor kesehatan pelabuhan untuk dilaporkan ke Satgas COVID-19 di pemerintah daerah. Baik, Pak Taufan, apakah betul ada pengecualian, Pak, termasuk untuk anak-anak? Mengapa pengecualian ini dilakukan, Pak? Untuk ada pengecualian pada anak-anak untuk maksimal 12 tahun. Jadi untuk anak-anak dengan usia maksimal 12 tahun itu diizinkan masuk ke Bali tanpa uji swab uji swab PCR dan juga uji rapid test antigen. Untuk alasannya kenapa mungkin bukan dari ranah kami yang bisa menjawab. Nah, ini yang jadi perhatian juga pengecualian juga untuk ASN, TNI Polri. Ini alasannya apa, Pak Taufan? Untuk alasan tersebut, monggo silakan dapat ditanyakan langsung kepada pemerintahan Provinsi Bali. Baik, kemudian untuk penumpang yang menuju Pulau Jawa diwajibkan rapid antigen, Pak. Sementara untuk tujuan luar Jawa, rapid antibody. Kenapa ini dibedakan, Pak? Alasannya apa? Untuk alasan tersebut, terus terang mohon maaf, kami tidak bisa menjawab. Karena memang hal tersebut merupakan kewenangan dari tim Satgas COVID-19 Republik Indonesia. Nah, kalau untuk saat ini, Pak, bagaimana situasi terakhir di bandara? Apakah juga ada penumpukan pendatang di sana? Untuk hari ini seperti apa? Untuk hari ini
saat ini relatif tidak terlalu padat untuk keberangkatan, tapi untuk keberangkatan di belakang saya terlihat antrian untuk melakukan calon penumpang atau penumpang yang akan berangkat untuk melakukan pelayanan rapid test antigen maupun antigen. Baik, terima kasih Pak Taufan Yudhistira, Relation Manager PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai sudah berbagi bersama kami. Selamat siang. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menambah fasilitas tes COVID-19. Bandara Suta menyediakan fasilitas rapid test hingga swab PCR. Kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta jelang libur akhir tahun sudah mulai terlihat. Penumpukan penumpang terjadi di counter check-in dan area validasi COVID-19. Pihak bandara mengantisipasi lonjakan penumpang agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat warga masuk melalui bandara. Angkasa Pura II mulai menambah fasilitas layanan PCR tes dan rapid test antigen di bandara. Sementara aturan swab tes bagi penumpang di bandara menimbulkan pro dan kontra. Pengacara Hotman Paris Hutapea sempat mengunggah video antrian panjang swab tes di Bandara Soekarno-Hatta. Salah satu penumpang yang terekam memaparkan dirinya terlambat karena sisa waktu jadwal penerbangannya hanya tinggal 10 menit. Swab tes di bandara dibanderol dengan harga Rp1.500.000. Kasihan ini rakyat. Pimpinannya masih tidur kali ya, masih olahraga sekarang. Sementara kita menderita di sini. Dampak petugasnya aja kenapa sih? Dan kita akan pantau situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sudah ada rekan kami Revika Sibarani di sana. Revika, antrian rapid antigen ini didominasi oleh penumpang tujuan mana saja, Revika? Ya, Davi, Lovi, dan pemirsa, sebelumnya dapat kami informasikan benar bahwa pada hari ini 18 Desember 2020 Pemprov DKI Jakarta mewajibkan setiap orang yang hendak masuk atau keluar wilayah DKI Jakarta untuk dapat menyertakan hasil rapid test antigen baik untuk perjalanan melalui jalur darat, laut, dan udara. Untuk menyikapi kebijakan ini, akhirnya PT Angkasa Pura II mempersiapkan layanan rapid test antigen hingga tes PCR yang berlangsung di Airport Health Center Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pantauan kami sejak pagi, Davi, Lovi, dan pemirsa, bisa Anda lihat ini antrian calon penumpang cukup panjang, mengular hingga 500 meter lebih. Dan kami juga dapat informasikan sebagian besar ini memang didominasi oleh calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan pada hari yang sama atau hari ini. Baik, sebagian besar ini didominasi untuk perjalanan seperti Surabaya, dan juga kami melihat tadi ada perjalanan menuju ke Bali. Dapat kami informasikan, Davi, Lovi, dan pemirsa, untuk Anda pemirsa yang hendak melakukan rapid test antigen di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini harus mempersiapkan waktu keberangkatan Anda setidaknya tiba di Airport Health Center ini setidaknya 4 hingga 5 jam sebelum keberangkatan untuk menghindari adanya antrian panjang calon penumpang yang hendak melakukan rapid test seperti yang terjadi pada hari ini. Dan dapat kami informasikan pula untuk harga yang dibanderol ini sudah disesuaikan oleh PT Angkasa Pura per hari ini. Untuk rapid test antigen ini dibanderol dengan harga Rp200.000. Hasilnya keluar selang 15 menit. Sementara untuk tes PCR sendiri ini dibanderol sebesar Rp800.000 dengan hasil keluar 1 kali 24 jam paling cepat. Dan dapat kami informasikan pula kepada Anda pemirsa, sebenarnya Anda tidak harus untuk melakukan rapid test antigen di bandara secara langsung, namun Anda juga bisa melakukan rapid test antigen di sejumlah rumah sakit yang sudah disesuaikan. Atau jika memang Anda harus melakukan rapid test, setidaknya bisa dilakukan beberapa hari sebelum keberangkatan. Dan kami dapat informasikan untuk kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini masih akan berlangsung hingga 8 Januari 2021 dengan tujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta jelang Natal dan Tahun Baru. Davi dan Lovi. Terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur perjalanan warga ke Bali dan Pulau Jawa. Pelaku perjalanan menuju Bali diwajibkan menjalani PCR, sementara semua pelaku perjalanan tujuan Pulau Jawa wajib menjalani rapid test antigen. Antisipasi terjadinya lonjakan pasien positif COVID-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait perjalanan ke Pulau Bali dan Jawa.
Aturan ini dikeluarkan pemerintah dan berlaku mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Untuk perjalanan dengan pesawat, khusus tujuan Bali, seluruh penumpang wajib menyertakan hasil swab maksimal 7 hari sebelum keberangkatan. Sementara tujuan seluruh bandara di Pulau Jawa, penumpang wajib menyertakan hasil swab atau rapid test antigen maksimal 3 hari sebelum keberangkatan. Hal yang sama berlaku untuk keberangkatan dari seluruh bandara di Pulau Jawa dan Bali. Sementara perjalanan dengan kereta api, seluruh penumpang jarak jauh wajib PCR atau rapid antigen maksimal 3 hari sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk perjalanan darat, khusus tujuan Bali, penumpang wajib menyertakan hasil swab maksimal 7 hari sebelum keberangkatan. Diskresi biaya tes akan diberikan bagi angkutan logistik yang masuk ke Bali. Sementara untuk perjalanan darat di Pulau Jawa, seluruh penumpang diimbau melakukan rapid antigen sebelum keberangkatan. Selain aturan itu, pemerintah juga mengeluarkan batasan harga rapid antigen sebesar Rp250.000 yang ditanggung sendiri biayanya oleh pelaku perjalanan. Selain itu, rapid test antigen yang diakui hanya dari 4 merek yang sudah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan. Seluruh aturan ini menjelaskan bahwa rapid test antibody tidak lagi berlaku sebagai syarat untuk melakukan perjalanan di masa pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam proses vaksinasi, pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan menangani proses registrasi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetap di iNews ya.